kita yang review Suka kita. Halo. Oke, hari ini kita akan bahas film box office yang pastinya Paling ditunggu-tunggu. yang paling betul. ditunggu yaitu Insidious. Red Door, Insidious keberapa? Kelima. Kalau hitung-hitung udah yang kelima ya. Pertama 1, 2, 3, The Last Key, yang sekarang itu The Red Door. Ya, berarti sebenarnya orang-orang yang sudah ngikutin Insidious dari yang pertama kedua ketiga keempat tuh pasti menunggu film ini ya gitu. Makanya ini jadi review yang mungkin bisa jadi pertimbangan buat teman-teman untuk mengikuti film ini atau tidak gitu ya. Yes. Betul. Karena memang dasarnya film ini adalah semacam kayak alam bawah sadarnya Dalton kembali yang udah hampir 9 tahun. 9 tahun lamanya. Jadi dia mengalami kembali setelah 9 tahun yang sebelumnya ternyata Dalton dan Josh itu dihilangkan ingatannya mengenai hal-hal yang terjadi sebelumnya. Di Insidious kedua ya. Betul sekali. Nah, akhirnya di Insidious The Red Door ini si Patrick Wilson sebagai direktornya langsung sebagai pemerannya Josh dan Dalton yaitu Ty Simpkins, dia akhirnya mengalami trigger-trigger masing-masing gitu. Dan yang pasti buat teman-teman Beda-beda. yang disarankan sebenarnya kalau bisa nontonnya Insidious 1 dan 2. Yes. Betul. Karena biar tahu apa sih yang membuat ini trigger, apa sih karena ada story-storynya juga. Ya, karena kalau Apa sih seandainya backstory-nya ya? nggak nonton di 1-2 itu kayaknya kita bakal kenapa sih gitu? Pelongo-pelongo banget ya? Kayak nggak tahu kayak apa-apa. kurang greget gitu. Jadi banyak scene-scene yang Betul. sebetulnya itu diambil Recall. dari yang 1-2 ya. Jadi suasananya kayak nostalgia kan? Betul. Kalau seandainya mereka nggak nonton sebenarnya juga nggak masalah ya. Nggak masalah. Tapi kalau Masalah. pengen lebih Cuma kurang gigit aja kayaknya kalau nggak nonton lagi 1-2 ya. Tuh. bagaimana kesan kalian setelah nonton film ini? Nggak serem sih, kayak ya nggak seserem 1, 2, 3, 4 gitu kan. Yang ini tuh lebih apa ya, banyak cerita keluarganya kan, lebih Banyak ke drama. lebih hangat, lebih menceritakan backgroundnya aja sih. Jadi aku tidak takut. Ini sombong enggak? Aku takut ya Allah, maaf. Kayu tuh setiap nonton film hantu tuh Paling ya. berani ya. Paling memberani, paling Dia nggak bisa dipelototin. menampakkan kagetnya dia gitu. Itu kayak oh my god. Itu udah takutnya udah hilang. Udah takut. Udah takutnya udah hilang gitu. Ya. Masih ada. Kalau Dinda gimana? Dinda? Kalau aku justru entah kenapa selesai nonton film ini tuh ngerasa puas aja. Karena endingnya itu menurut aku cukup memuaskan dari pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya masih aku pertanyakan. Dan aku terjawab sama endingnya. Mungkin memang ada beberapa hal yang kurang, nanti akan kita sambung lagi di bagian kekurangannya. Kalau dia mungkin pecinta happy ending. Iya betul, betul sekali. Saya pencinta happy ending dan drama, oke? Oke. Itu film tuh akan jauh lebih seru kalau ada dramanya, Gua- lebih ngefeel gitu. Oke, gue suka pecinta happy ending gitu Ya. ya. Jadi gue juga benar-benar menikmati gitu, dan horornya yang pasti ini film nostalgia sih. Bener-bener ya, kita bener-bener ngeliat lagi itu kenapa, oh itu yang itu ya, Iya. oh itu yang itu ya. Jadi ya kesan gue bener-bener kayak nostalgia lagi sama 1-2. Bener-bener menikmati sih dari awal gitu, walaupun ada takutnya gitu kan, tapi keren. Kalau dari gua sebenarnya kalau belajar dari Insidious 1, 2, 3 kan mereka selalu mengambil sambungan-sambungannya. Yang kelima ini tuh mencoba untuk disambungin tapi nggak yang memaksa gitu loh. Jadi masih terkesan seremnya masih ada, terus ciri-ciri Insidiousnya tuh kerasa banget gitu. Maksudnya jadinya berhasil gitu. Mereka membuat kita jadi mudah lagi ingat lagi Insidious yang sebelumnya. Kalau kalian nonton ya, Mungkin kalau teman-teman tahu bahwa Insidious sama Conjuring itu kalau nggak salah produksi sama ya. iya betul sekali. Kalau di Patrick Wilson-nya kan sebagai Josh. Josh-nya sebagai itunya. Nah, kalau gue ngeliat bahwa kalau kayak serem, ya serem tapi memang seremnya bukan seserem sebelumnya. Karena ini benar-benar kalau backsoundnya bung itu lebih wow banget gitu. Karena mungkin karena ini adalah film yang ditunggu banyak orang ya, dan film-film yang orang ngikutin 1, 2, 3, 4 itu jadi kayaknya hype-nya gede di orang banyak. Tapi ekspektasi gue terlalu besar kan. Mungkin kakak mengekspektasikan sesuatu yang ngeri banget kan. Tapi kalau misalkan aku mikirnya kayak
film-film yang yang banyak genre-nya kayak gini, yang kayak misalkan nih genre-nya udah horor nih, tapi ditambahin bumbu-bumbu lain, itu kan menurut aku akan jauh lebih memuaskan gitu loh. Mungkin emang tidak semenakutkan film-film sebelumnya, tapi ada ada poin-poin yang ngebuat dia lebih dibanding film-film sebelumnya gitu. Like komedi tipisnya yang di sini ya, sekarang kan kayak ada lucu-lucunya lah ya. Dan dia kayak ngebawa kayak khas modern mereka itu nggak sih, kayak udah ya maksudnya anak muda gitu kan, anak muda. Iya, biasanya kan horor kan ngebawa kesuraman gitu kan, kayak kengerian, kayak yang si Josh-nya ini kan bawain palu buat anak-anaknya kan, walaupun itu bukan Josh aslinya kan, itu kan yang ditampilkan adalah kengerian terhadap si hantunya ini kan yang merasuki Josh-nya. Tapi kalau di sini kita tuh kayak disuguhkan sesuatu yang lebih hangat gitu antara interaksi si Dalton-nya ini sama si Josh-nya, si bapaknya gitu. Oke, sekarang untuk kalian atau adegan yang paling kalian suka di film ini? Gue jujur ini agak spoiler juga ya, tapi nanti waktu adegan dibuntahin di koridor, nah itu deh, itu keren banget sih. Karena gue belum pernah ngeliat adegan kayak gitu. Gue ngerasa kayak gue yang kena dibuntahin gitu, itu ngeri banget. Pocong mumun. Oh iya. Pocong mumun ya. Dibuntahin. Tapi kan pocong mumun muntahnya hijau. Apa sih? Nggak tahu, lupa. Iya, ya pokoknya itulah itu. Itu adegan yang memorable. Oh, ada juga yang kalau misalkan tau nggak ya, kata dimuntahin lewat mulut. Masuk ke mulut lagi ya kan? Iya. Ya, itu lebih parah sih. Kalau gue adegan yang bikin gue nggak expect bakal kaget. Biasanya kan gue nonton kan gini, ya. Jadi matanya langsung gitu. Karena gue tau bakal kaget. Itu pas lagi adegan yang kasur. Udah gitu. Kaget banget sih. Iya, itu kayak ya. Lu bayangin ya, dia pesawat gede gitu, tiba-tiba bluk gitu. Ngomong, itu gede banget sih. Semua itu gede semua. Kaget, berat. Kalau gue termasuk yang ada di trailer sih, itu yang ketika bapaknya datang pelan-pelan. Itu kan kita udah ngomong ya trailer ya, tapi kita itu tuh di sini di sini tuh. Kayak kita malah nungguin kapan itu ininya. Tiba-tiba muncul di depan. Kita udah tahu, tapi benar-benar nungguin tuh bakal kayak gimana ya gitu. Ayo serem. Jadi menurut gue kagetin gua. Kaget. Kapan dulu kaget aja. Kalau aku ada satu scene yang Josh-nya lagi terapi ya, terapi lah di MRI. Beri. Nanti lah, pakai nanti lah. Iya, ya. Tapi aku tuh Gue itu dapat masuk selokan, nggak boleh juga. aku ingatnya apa pas lagi di situ kayak pas dia mau naik dia masuk kayak Final Destination yang cewek lagi Sampai dulu nggak tahu lagi. yang tiba-tiba pakai alatnya juga mati akhirnya meninggal kan. Gue mikir kayak masa sih udah meninggal di sini kan, tidak dong, data cuma muncul gitu dong gitu. Gue yang ngangkat bangga. Aduh, Yang dia baru tuh effort udah gitu pelan-pelan banget kan ya di dalamnya. Itu keren, maksudnya gini, dia tuh ngasih adegan yang nggak pernah muncul dia. Oke, kalau aku favorite scene-nya adalah ketika Dalton ini kan dia udah diceritain masuk kampus ya. Dia tuh masuk ke fakultas kesenian ya. iya. Seni rupa. Pokoknya dia suka ngelukis lah ya intinya ya. Dan di sini aku suka sama karakternya si profesornya Armageddon karena dia yang membawa trigger itu ke Dalton. Itu trigger pertamanya. Iya, trigger pertamanya yang dia ngitung mundur kan, masuk ke dalam ingatan kamu yang paling gelap kan. Nah di situ aku suka adegan favorit aku adalah ketika dia sedang menyelam 3, 2, 1 dan itu kan suaranya lama-lama agak menjauh kan ya, agak menggema dan dia langsung masuk tuh si Dalton ke memori yang paling dalam gitu kan, auto tuh tangannya, dan di situ jump scare-nya adalah muncul tangan sampai tangannya berdarah dan itu kayak itu jadi sebagai pembuka sih. Keren. Jadinya tuh jadi pintu merah gitu. Iya, menurut aku itu keren karena aku nggak expect apa-apa sebenarnya di situ gitu. Karena aku kayak ya udah dia nyelesain lukisan, terus lukisannya itu dari diambil dari kenangan tergelap dia dan ya udah selesai sampai situ. Ternyata di situ ada kejutan dari si itu yang profesor itu kamu keluar aja gitu. Iya. Enak banget ya begitu ya. Itu literally dosen killer ya, itu kayak bener-bener Jadi itu itu killer. Jadi dia tuh nyuruh robek
biar si Dalton itu mencoba untuk membuka lagi masa lalu yang lebih lama lagi gitu. Dan enggak, lebih tepatnya adalah lu nggak usah melupakan lu punya skill apa, kemampuan apa, karya apa gitu kan. Semuanya itu ada di Gitu. Kan semuanya kan dirobek semua kan harusnya kan. Iya. Dia selalu nggak boleh bangga sama karya lu sendiri gitu ya. Udah. Jangan berbangga hati, jangan cepet puas gitu. Kekurangan dari film. Tentunya kalau dibandingin sama film-film Insidious sebelumnya, ini kengeriannya agak kurang nggak sih? Betul. Setuju nggak? Setuju kan? Kalau dulu itu ada kayak ya di first tour-nya itu udah ada setan itunya gitu kan. Kalau ini tuh justru kayak ya udah dibawa lagi gitu, dibawa. Jadi nggak ada yang kayak ciri khas hantunya. Kalau di Conjuring kan ada si Falak gitu kan. Iya. Ini kayak Mungkin nih kali, karena berulang-ulang kali bangun tidur itu mungkin yang gue bingung gitu. Kayaknya kita nggak tahu kapan bangun, kapan baik, iya. Kapan di dunia yang astral? dunia perjalanan astralnya, astral projectionnya. Oke. Kalau yuk, Iya sih tadi bener, nggak ada setan barunya kan, masih cuman comeback dari si lipstick Kita berharap setan baru ya? Face Demon gitu Dia kan. karena dia tidak menawarkan sesuatu hal yang baru Iya ya. sih, emang cuma gambar pintu doang ya, di situ nggak ada Iya. gimana. Gue juga sama, gue masih nggak, ya kurangnya ya gue ngerasa kurang sama aja. Tapi buat ceritanya gue nikmatin banget. Ceritanya nikmatin, Nyambung, nggak nyambung, ya nyambung. dramanya Gue nikmatin. sebenarnya mikir juga sih kalau seandainya mau dibuat lebih serem lagi, apakah bisa jadi senyambung ini gitu. Nah, karena dia dipaksa dia harus banget. cari nyambung sama sebelumnya. Betul. Karena dia tetap mau harus membawa nama Insidious-nya kan. Iya betul. Dan aku tambahin kekurangannya adalah yang tadi aku sempat bicarakan. Walaupun aku cukup puas sama endingnya ya, tapi entah kenapa kok nggak berkesan ya. Jadi setelah nonton Insidious ini, aku nggak ngerasa kayak aku habis nonton Insidious nih, gitu. Kayak udah lupa aja gitu habis nonton film itu gitu. Terlalu clear coy, itu endingnya terlalu Iya, jadi clear. nggak ada yang ngebuat kita terlalu mengganjil sehingga masih ada di pikiran kita gitu. Kayak oke, ini udah puas, selesai, ya udah tinggalin gitu. Dan gue ngeliat beberapa TikTok kan nungguin sampai credit scene, ternyata nggak ada credit scene-nya. Ini tuh bener-bener at the end keluarganya si Josh Bird sama si itu udah selesai gitu. Iya. Mereka bahagia dengan kemampuan mereka masing-masing gitu. Udah. Oke, nilainya di film ini. Gimana? Bang, Bal marah 7 lah. Ya, ini udah masuk. Gue dulu pernah Insidious pertama itu gue 8,5 bagus banget. Tapi kali ini ya sama sih 7. Kalau Asep gue tadinya itu gue berpikir ini bakal jadi 8 lebih lah ya. Tadi gue berpikir bakal segitu. Ya, tapi setelah selesai semua gitu kan, 7 juga. Gitu kan? Lama ya. Kalau aku tadi aku bilang aku cukup puas sama endingnya, tapi ternyata aku sadar bahwa dengan menyelesaikan ending itu ya, Iya bridgingnya agak emang agak apa bagus lanjutkan. Dari berapa? sabar deh. Dari berapa? tapi ternyata filmnya tidak semengesankan itu, ya normal lah ya, bagus 7. Apa mau sekarang beda? Ini belum perlu tahu, kita nggak pernah tahu antara Iya. angka yang lainnya. Iya Dan betul. kita kalaupun ditanya kita pasti bilang ya bagus ya. Bisa berubah besok ya. Jadi kita ketawa sendiri. Kita pasti berlima ya gitu. Pasti berlima 7. Berapa 7? 7. Ya. Tapi jujur ini sangat-sangat Recommended banget recommended banget buat teman-teman tonton dan nikmati bersama family juga cocok. Ya, betul. Dan Bahkan harusnya pas- film-film pas- Indonesia ikutin ini sih. Bisa. Ini pas lah. Pas kita nonton aja di belakang kita ada yang bawa bayi ya. Iya. Ada yang mau bayar, ada yang ambil duluan. Lucu banget sumpah. Iya rame banget, penuh banget. Tapi Terus emang dia- iya, karena kita first day gitu ya. Ya, first day. Jadi teman-teman semuanya, kalau ada recommended film yang seru, boleh komen di bawah. Boleh juga rekomendasi kira-kira tadi ada adegan apa sih yang kita jelaskan. Iya, yang pada nonton adegan apa yang menurut kalian seru di Insidious ini? Yes, Betul. go. Teman-teman semuanya jangan lupa Like, comment, and